Sudah banyak penelitian menjelaskan bahwa kesuksesan atau kegagalan seseorang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Jika pikiran bawah sadarnya terprogram dengan bagus, maka lebih mudah baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidup. Setiap keputusan yang kita ambil juga dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Mulai dari pilihan menu makan yang kita pilih hingga cara kita menikmati makanan. Mulai dari selera musik hingga standar kita dalam menentukan rumah yang layak. Berikut ini adalah 6 fakta psikologis tentang pikiran bawah sadar yang penting untuk kamu ketahui. 1. Pikiran bawah sadar terbentuk sejak masa kecil. Di usia 1 hingga 7 tahun, memori otak kita masih mudah untuk menginstal segala hal yang didengar dan dilihat dari sekitar. Hal inilah yang membentuk pikiran bawah sadar kita di masa kecil. Di usia-usia ini, kita bagai kertas putih yang masih kosong dan orang-orang sekitarlah yang membentuk pikiran kita menjadi seperti apa. Jika di masa kecil kita sering mendapatkan sentuhan dan perhatian dari orang tua, maka pikiran bawah sadar kita membentuk mental yang positif. Begitupun sebaliknya, apapun yang kita terima di masa kecil, semua itu membentuk pola yang menjadikan sosok kita seperti apa. 2. Pikiran bawah sadar mengontrol 95% hidup sehari-hari. Apakah Anda menyadari setiap tarikan dan hembusan napas setiap saat? Setelah Anda hafal setiap fungsi pada tombol keyboard, apakah Anda menyadari setiap gerakan jari di atas keyboard ketika sedang mengetik? Tentu saja ini bisa membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Namun terkadang pikiran bawah sadar juga bisa menjadi penghambat kita untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Sebab pikiran bawah sadar tidak hanya mengontrol gerakan tubuh kita untuk bergerak secara otomatis, namun juga memengaruhi perasaan dan pikiran untuk mengarahkan kita secara otomatis. 3. Pikiran bawah sadar adalah buah dari kebiasaan. Pakar psikologi dan ilmu syaraf menyatakan bahwa kebiasaan seseorang akan terbentuk setelah mengulang hal yang sama selama 21 hari. Setelahnya itu akan terprogram secara otomatis di pikiran bawah sadar. Jadi, jika kamu ingin menjadi orang yang rajin membaca, maka paksakan saja dirimu untuk membaca apapun minimal 1 jam sehari selama 21 hari. Setelahnya kamu akan terprogram secara otomatis untuk melakukannya seolah tanpa mengeluarkan energi sama sekali. Terkadang kita menunda-nunda untuk berubah hingga pada akhirnya tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Padahal perjuangan yang kita butuhkan hanyalah sebentar saja, yaitu 21 hari berturut-turut. 4. Pikiran bawah sadar kita adalah zona nyaman kita. Pikiran bawah sadar mengirimkan sinyal kepada otak untuk mengarahkan kita ke zona nyaman, sebab sifatnya memang tidak menyukai hal-hal baru karena sudah nyaman dengan kebiasaan yang lama. Inilah mengapa orang yang malas tetap menjadi pemalas dan orang yang rajin semakin rajin, sebab di sanalah zona nyaman mereka. Cara kerja pikiran bawah sadar benar-benar mirip dengan program komputer yang menjalankan segala tugas-tugasnya sesuai program. Ini sangat penting sebab kita seringkali membatasi diri sendiri dengan alasan tidak mampu. Padahal sebenarnya itu hanyalah alasan karena sudah terikat di zona nyamannya sendiri. 5. Pikiran bawah sadar adalah multitasking. Pikiran sadar kita hanya bisa fokus pada satu hal saja. Artinya, saat kamu merasa bisa melakukan multitasking, sebenarnya kamu sedang menggunakan pikiran bawah sadar. Secara fisik tidak mungkin bagi kita untuk merasakan dua hal sekaligus, seperti merasa marah dan senang dalam satu waktu. Namun dengan adanya pikiran bawah sadar kita jadi mampu melakukannya secara bersamaan. 6. Pikiran bawah sadar tidak memiliki filter. Inilah pentingnya kita menjaga kesadaran untuk tetap berada dalam kondisi yang baik. Artinya menjaga kestabilan emosi dan pikiran agar tidak terganggu dengan hal-hal yang negatif. Sebab bagaimanapun kita berusaha berpikir positif, menanggapi setiap hal atau bagaimanapun kita berusaha untuk mengabaikan hal-hal negatif di sekitar, tetap saja semua itu akan diserap secara otomatis oleh pikiran bawah sadar. Ketika kita mendengarkan orang sekitar membicarakan hal negatif, mungkin kita bisa saja berusaha berpikir positif saat itu, namun secara tidak sadar semua hal yang kita lihat dan dengar telah masuk secara otomatis ke dalam pikiran bawah sadar.